Shalom. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Pekan Epifani saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama. Kami mengucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Gereja Perki Nederland saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 242 ayat 1, 2, dan 3. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam tabisan dan salam. Laten wij tot God komen in votum en groet. Saudara-saudara yang berada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Marilah kita menghadap kepada Tuhan. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan nats pembimbing, de leiding heeft de tekst vanuit Johannes 14 vers 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 murah dan perkasa.
Marilah kita berdoa mohon pengampunan dosa. Laten we tot God komen voor onze zonden, voor hem belijden. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Anugerah-Mu, kasih-Mu begitu luar biasa. Kami mengaku bahwa kami sering tidak taat dan tidak setia kepadamu ya Tuhan. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik ya Tuhan kepada sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan di dalam Minggu Epifani yang kedua dan juga untuk merayakan perjamuan. Segala kekurangan kami dan keterbatasan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Seringkali kami malu ya Tuhan untuk mengakui siapa Engkau, bahkan kami lalai ya Tuhan untuk bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah akan kami ya Tuhan. Vergeef ons onze zonden en schenk ons uw vrede ya Vader. Verlos ons van onze zonden en vernieuw ons leven in Jezus Christus, de zaligmaker de wereld. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari segala dosa dan perbaharulah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Marilah saudara-saudara kita bersama-sama berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Ulangan 6 ayatnya yang keempat dan kelima. Ulangan 6 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, Deuteronomium 6. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jemaat Tuhan di sini maupun di rumah masing-masing. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Luister Israël, luister gemeente van God. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand. Kita nyanyikan Kami Puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerap. Dipersilahkan duduk kembali. Ja, anak-anak, de kinderen, Hanna de kindernevendien samen met kakak Angelien en kakak Bianca.
Silahkan majelis untuk memberikan kantong persembahan untuk anak-anak dan penyalaan lilin. Ja, fijne dienst bij de kindernevendienst. Ja. Marilah saudara-saudara kita akan berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Laten we samen bidden om verrichting van het Heilige Geest. Bapa di dalam surga, kami saat ini menyediakan hati kami dan juga waktu yang Kau anugerahkan kepada kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, untuk mendengarkan pesan untuk kami semua di dalam minggu Epifani. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi tempat dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden wij tot U. Spreek tot ons, o Heer, met uw woord. Zegen uw woord voor ons allen. Leid en begeleid ons met uw Heilige Geest. In Jezus' naam bidden wij tot U. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 2 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali,
kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Tot zover de skriflezing. Lof zij de Heer. Halleluja. 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 Shalom, saudara-saudara. Shalom, shalom juga saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing atau yang akan mendengarkan ibadah ini kemudian. Salam sejahtera kepada saudara sekalian karena kita boleh menginjak minggu Epifani yang kedua pada saat ini dan sekaligus kita merayakan perjamuan kudus. Shalom liefde. Zuster en broeders, vandaag vieren wij de tweede week Epifani en de hele avondmaal. Kita akan merayakan bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bahwa minggu Epifani ini dikatakan bahwa minggu di mana Tuhan memperlihatkan dirinya. Jadi penglihatan, jadi minggu-minggu penglihatan. Jadi the week Epifani is the week van de verschijning. Van de tekens van God. Jadi maksudnya Tuhan memperlihatkan tanda-tandanya. Saudara, jadi kita akan merayakan minggu Epifani 1, 2 sebelum kita memasuki minggu Prapaskah atau minggu Sengsara. Nah, tema kita, saudara-saudara, tema daripada Gereja Perki Nederland adalah penampakan Tuhan Yesus bagi seluruh dunia dan gerejanya. En de thema van de kerk Perki Nederland is de verschijning van de Heere Jezus aan de hele wereld en zijn kerk. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita melihat tadi pembacaan yang dibacakan oleh Ibu Majelis, sesudah Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, kemudian orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem. Jadi bukan orang Israel pada waktu itu, tetapi orang yang di luar Israel itu datang untuk mencari Tuhan. Jadi berarti bahwa firman Tuhan, bahwa kelahiran Yesus Kristus itu bukan saja untuk orang-orang yang percaya, tetapi untuk seluruh dunia, berlaku untuk seluruh dunia, saudara yang kekasih. Jadi di dalam pembacaan kita bahwa tanda-tanda itu diperlihatkan Tuhan kepada orang-orang Majus, kepada 3 raja-raja atau tiga orang bijaksana dari timur dikatakan. En onze skriflezing laat ons God teken zien aan de 3 koningen die hen Israëlieten zijn, om te komen bij Yesus Kristus met hun dank over. Mereka tidak membawa begitu saja, saudara, tetapi mereka membawa yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dank over van de 3 koningen, dat is goud, mir, en wierook. De boodschap van Epifani is dat de geboorte van Yesus Kristus is voor de hele wereld. Berita yaitu bahwa kelahiran Yesus Kristus itu untuk seluruh dunia. Jadi hidup kita juga untuk seluruh dunia. Gereja Perki Nederland dan gereja-gereja di seluruh dunia untuk seluruh dunia, untuk melayani seluruh dunia. Saudara yang kekasih, itu adalah pesan daripada apa yang kita boleh baca. Dan juga ada tanda dari Tuhan adalah bintang. Kita lihat ya hari ini stola dan juga dari meja mimbar ini boleh kita lihat bahwa ada tanda, yaitu tanda bintang. Het teken van God is de ster. De 3 koningen wijzen uit het oosten met gefocust zijn op de ster. Maar op weg naar Bethlehem
hingen de 3 koningen twijfelen en vragen het aan het Herodes of hier een koning geboren is. Jadi dalam perjalanan itu, saudara yang kekasih, mereka tidak lagi fokus kepada ini, kepada bintang itu, di mana mereka sudah mengetahui bahwa ada dengan bintang itu akan membawa mereka untuk bertemu dengan Raja yaitu Yesus itu. Tetapi mereka ragu-ragu dan bimbang. Dan mereka bertanya kepada Herodes, saudara tahu karena gara-gara kebimbangan itu, gara-gara mereka tidak fokus saudara, banyak anak-anak yang terbunuh akibat daripada itu. Tanpa mereka pikirkan lebih lanjut. Saudara yang kekasih, maar op weg naar Bethlehem gingen de 3 koningen twijfelen en vragen het aan Herodes of hier een koning geboren is. Door het twijfelen van de 3 koningen maakt dat pasgeboren kinderen gedood worden door Herodes. Kemarahan Herodes luar biasa saudara. Jadi saudara yang kekasih, kita harus fokus kepada Tuhan yang telah memimpin kehidupan kita. Memang berada di dalam dunia dengan problemnya pada saat ini, semakin hari semakin berat, semakin susah, semakin kita tahu digitalisering, kita makin tahu lebih banyak lagi. Makin kita begitu pergumulannya tidak mudah, semakin hari demikian. Dan di sini kita belajar bahwa kita harus kuat di dalam iman kita, di dalam apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Gemeente, hier leren wij uit dat wij sterk moeten zijn in ons geloof. De wereld en haar problemen maakt het ons moeilijk. Maar wij moeten steeds focus blijven op Yesus Kristus. Saudara janji apa waktu dulu kepada Tuhan? Waktu sidi, waktu baptisan anak-anak saudara. Itu harus dipegang teguh saudara. Karena kalau enggak bisa bimbang, gewangkel, bisa jatuh. Jadi harus terus. Blijven bidden, tetap berdoa. Apapun pergumulan, setiap orang mempunyai pergumulan. Tapi tetap fokus kepada Tuhan karena kita telah diberikan, yaitu iman kepada Tuhan. Saya katakan sebetulnya doa itu seperti orang yang sedang hamil. Saya selalu katakan doa itu seperti orang yang sedang hamil. Ya bisa melahirkan, bisa dijawab, bisa ya 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 10 hari, dan sebagainya. Het gebed is als iemand die verwachting is. Jadi kalau orang yang hamil itu dia harus sabar, dia harus kuat untuk melahirkan seorang bayi, untuk melahirkan sebuah doa, memerlukan juga saudara-saudara kekuatan iman. Tetap berdoa, walaupun belum terjawab, tetap berdoa, tetap fokus, jangan sampai ke Herodes, terus ke bintang Bethlehem itu. Ja, waarbij wij geduld moeten hebben en steeds blijven hopen op God. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Wanneer het gebed beantwoord wordt, is net als iemand die geboren is. Pada waktu doa kita dijawab seperti seseorang yang melahirkan. Kita telah melahirkan sesuatu yang besar. Kita telah melahirkan sesuatu pengharapan-pengharapan kita yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kita sementara kita berdoa kita harus tetap kuat. Walaupun dikatakan belum dijawab nih, aduh kok lama ya dan sebagainya. Terus, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara tahu dalam pembacaan ini dikatakan, walaupun 3 raja-raja itu sudah melengseng ke Herodes, tetapi akhirnya mereka mendapat mimpi, Tuhan juga memimpin mereka untuk pulang ke tempat yang lebih aman,
pulang ke rumah mereka. Ten tijde van de gebeden moeten wij sterk zijn en trouw zijn in God. En dat zal God ons leiden naar Bethlehem. Oleh karena itu kuat, tetap setia, taat kepada Tuhan apapun. Saudara yang kekasih, dan Tuhan akan memimpin kita ke Bethlehem. Bethlehem, Bethlehem, artinya rumah roti, rumah berkat, rumah daging, berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara di sini dan di rumah masing-masing. Amin. Kita sambut dan menyanyi Terang Bintang Fajar Berseri. Kita nyanyikan bersama-sama Terang Bintang Fajar Berseri. Terang bintang fajar berseri, cerminan surga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud Rajaku, Engkau pengantin umatmu, hatiku kau besarkan. Maha murah dan mulia kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan. Ini lagu Epifani untuk Minggu Epifani. Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa dan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa syafaat, dan juga kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang bergumul dalam keadaan sakit dan juga dalam sukacita, yaitu karena ulang tahun. Ya, kita mendoakan jemaat yang berulang tahun, yaitu Steve de Vries dan juga Daniel Irawan, dan juga Wanda dan Wesley Purba untuk HUT pernikahan, dan selamat untuk semuanya. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama berdoa. Laten we samen bidden voor bede en daarna persoonlijk gebed en afsluiten met het Onze Vader. Marilah kita berdoa. Kami mengembalikan puji-pujian, hormat, syukur kepada Bapa di surga yang begitu luar biasa baik bagi kami, mengantar kami sampai ke minggu kedua Epifani pada saat ini. 15 hari setengah bulan ini telah kami jalani Tuhan karena anugerah-Mu. Tidak ada satupun manusia yang dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya Tuhan kalau bukan karena pimpinan Tuhan,
karena napas kehidupan kami ini berasal daripada Tuhan. Kami berterima kasih untuk Gereja Perki Nederland yang ada di Amsterdam Zuidoost, di mana kami boleh mendengarkan suara firman-Mu. Memberkati ya Bapa setiap kami yang telah mendengarkan firman. Biarlah Tuhan kuatkan kami di dalam masa-masa kehidupan dalam dunia ini Tuhan, agar kami tetap ya Bapa kuat di dalam iman percaya. Tuhan tolong kami dan sertai kami, bahkan berkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Vader, we danken U. We loven U en aanbidden U, o Heer. Dank U voor Uw Heilige Geest. Dank U, o Heer, voor Uw heilige woord. Heer, onze God, blijf met ons zijn, o Heer, hier en thuis. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para pendeta-pendeta yang melayani dan juga para pelayan firman yang melayani dalam lingkungan Gereja Perki Nederland. Tuhan berkati, dan juga kami berdoa untuk mereka yang selalu melayani Engkau Tuhan. Di belakang layar Engkau berkati akan mereka. Tuhan sertai akan mereka dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bekerja dan berkarya. Kami juga berdoa untuk mereka yang dianiaya oleh karena nama Yesus. We bidden voor mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus. Zegen hen en bedek hen, o Heer, met kostbare bloed van Yesus Christus. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara Belanda ini Tuhan. Perdana Menteri Rutte dan juga keluarga kerajaan dan juga pemerintah-pemerintah setempat, kota-kota di mana kami tinggal, kami mohon berkat Tuhan. Sehingga di mana kami tinggal, damai sejahtera Tuhan turun atas kami dan keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara Indonesia. Tuhan berkati mulai dari Presiden Jokowi maupun semua, ya Bapa, kiranya Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Israel. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memakai bangsa ini Tuhan, sehingga kami boleh mengenal akan Engkau dalam keselamatan melalui umat Israel Tuhan. Tuhan berkati akan mereka agar mereka juga boleh percaya kepadamu Tuhan. Berkati akan kota Yerusalem, biar menjadi kota damai. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia. Kiranya Tuhan berkati agar pemberitaan firman Tuhan terus terjadi Tuhan. Pelebaran kerajaan Tuhan terjadi Tuhan. Pakai akan Gereja Perki Nederland, baik yang berada di Amsterdam Zuidoost, di Almere, di Arnhem Gelderland, di Voorburg, di Zwolle Tuhan. Pakai Tuhan dan berkati jemaat-jemaatnya, anggota jemaatnya Tuhan dan keluarga. Engkau sertai akan mereka dalam pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketua kami Rensi yang tidak hadir karena berlibur, dan juga jemaat yang sedang berlibur di berbagai tempat bahkan negara. Kiranya Engkau mau sertai dan juga pulangkanlah mereka ya Tuhan dengan selamat-Mu. Kami juga berdoa untuk ketua daripada gereja-Mu ya Tuhan, yaitu Bapak Norman Epasa Tuhan, dan juga semua staf. Kiranya Tuhan memberkati akan mereka. Terima kasih dalam semua yang mereka lakukan, dan juga Engkau berkati juga keluarga hamba-Mu agar sungguh-sungguh ya Tuhan setia untuk melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini ya Bapa, untuk mereka yang dalam keadaan sakit. We bidden for the sick and that sign, dan khususnya Tuhan kami berdoa untuk Steve de Freitas, Ibu Ade Marpaung yang ada di Indonesia, untuk Ibu Giok Mohtar Tuhan, Ibu Nani Pardede dan Bapak Pardede, Ibu Sinta Hutahayan, Ibu Wanda Purba, Ibu Sekartini Simatupang, Ibu Susan Epasa Gerungan, Bapak Wil Mostart, dan saudara-saudara yang dalam keadaan sakit. Bapak jamah akan mereka Tuhan, karena Engkau menjamah akan mereka dan mereka akan menjadi sembuh dan kuat kembali untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan maupun pelayanan mereka untuk Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berhari ulang tahun, untuk anak-Mu Tuhan Steve de Freitas dan juga Daniel Irawan,
Berkati akan mereka Tuhan dalam usia ulang tahun yang Tuhan berikan, dan berkati orang tua mereka masing-masing dan juga istri dan juga anak-anak mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk Wanda dan Wesley Purba yang dalam usia pernikahan yang ke-49. Biar Engkau berkati akan ia dan berkati juga keempat anak-anak mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan pergumulan kami. Tuhan tolong dan berkati. Berkatilah para janda dan anak-anak yatim piatu dimanapun berada. Kami berdoa juga untuk perang antara Ukraina dan Ruslan yang belum selesai. Mari Tuhan Engkau berkati akan para presiden Tuhan dan juga Uni Eropa maupun PBB Tuhan Engkau berkati. Kami mau berdoa Tuhan bagi hal-hal yang terjadi di Indonesia untuk gempa bumi dan sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan juga banjir sampai di pelosok-pelosok tanah air. Tuhan, biar Engkau mau menghentikan, hanya Engkau saja Tuhan penguasa tunggal dunia ini ya Bapa. Tolong kami ya Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Mardi sebagai pianis kami pada saat ini yang belum sempat hadir. Tuhan berkati akan ia Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin agar ia juga boleh sampai ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami mohon Engkau berkati biar mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Percaya mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh kuat. Tuhan, tutup bungkus kami semua oleh darah Kristus dan berkati setiap rumah tangga kami ya Bapa. Terima kasih, penuhi kami oleh Roh-Mu yang kudus. Pakai kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Berkati akan gereja Perki Nederland yang ada di Amsterdam, Zuidoost, dan juga untuk kedua majelis yaitu untuk Lydia dan juga Susan. Engkau berkati, dan juga kerjasama dengan PGZO kami mohon berkat Tuhan. Bapa, masih banyak yang hendak kami sampaikan kepada Tuhan. Engkau berkati akan seluruh pengurus gereja ini ya Tuhan. Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan di dalam surga. Tuhan, kami mau menyampaikan doa-doa kerinduan kami, pergumulan kami. Jawablah semua doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Heer onze God Vader in de hemel, verhoor ons persoonlijk gebed in uw huis. Heer onze God, vervolmaak ons gebed met het gebed dat Yesus Kristus ons leer heeft. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan selamanya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayatnya pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. You have ons in free bewaard, U have voorleid ons dag gespaard, o bron van alle goed op aard, U gaf het al. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Mari kita berdoa. Segala puji serta syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah, Bapa yang Maha Besar, atas anugerah serta berkat-berkat yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Pada pagi ini kami hendak memberi sebagian kecil dari berkat-berkat yang kami terima, yang daripada-Mu juga asalnya. Kiranya Kau memberkati dan menguduskan berkat-berkat kami, agar dapat kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu dan memperbesar pelayanan-Mu, khususnya di Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost. Dalam nama Yesus yang adalah sumber dan berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Laten we samen bidden. Ya Bapa di dalam surga, dengan waktu yang terpacu, kami akan merayakan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati akan hosti dan juga anggur yang telah tersedia. Kuduskan dan sucikanlah. Dan kuduskan sucikanlah kami sekalian ya Bapa yang merayakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kami menyatu dengan Engkau Tuhan di dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, marilah kita menyanyi Kidung Jemaat Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, yang bagiku. Aku selamat dan sentosa, aku selamat dan sentosa, hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau, aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dan
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah, makanlah dengan iman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Cawan minuman ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah bagi dunia ini. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan darahnya bagi saudara dan dunia ini. Biarlah kita menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu telah tersedia bagi saudara, undangan daripada Tuhan Yesus untuk saudara sekalian. Gemeente kom terug toe, want alle dingen zijn gereed voor u.
Demikianlah firman Tuhan kepada saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara dan menyertai akan kehidupan saudara sekalian, sekarang sampai selamanya. Kita telah mengakhiri perjamuan kudus. Marilah kita berdoa masing-masing 1 menit. Marilah kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyi Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Dan sing men sil tot u men hier men hel, hoe groot zet hij, hoe groot zet hij. Dan sing men sil tot u men hier men hel, hoe groot zet hij, hoe groot zet hij. Ja, alle kinderen van kinderevendienst, wauw, met het licht van Christus en met de dank over. Jullie willen ook zingen of? Oké. Dankjewel, God zegen. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mohon berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Verhef uw hart tot God en ontvang God zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede vandaag tot de wederkomst van Jezus Christus. Amen. 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 Shalom, saya baca
Warta Jemaat Minggu 15 Januari 2023. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam, Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Anaria Aurika Patinama yang telah memimpin ibadah dan telah melayani perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 22 Januari 2023, ibadah bersama dengan Gereja Mitra akan diadakan di Gedung Gereja W.E.G. Kerki. Ibadah akan dimulai pada jam 11 pagi. Minggu 29 Januari, Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost tidak mengadakan kebaktian. Kita akan bertemu kembali dan beribadah bersama pada hari Minggu 5 Februari 2023 di Gedung Gereja De Nieuwstad dan akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Ibadah akan dipimpin oleh Saudari Lamria Sinaga. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Gereja Perki Nederland setempat, dan untuk jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.